Shalom saudara terkasih. Marilah pada saat ini kita akan belajar apa itu arti kesetiaan. Yang mana Tuhan telah mengajarkan kepada setiap kita kesetiaan yang sangat perlu dalam suatu hubungan. Allah telah membuktikan itu semua dengan memberikan hidupnya dan menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai skala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Indah
ajarkan untuk setiap kami. Apa itu kesetiaan yang abadi? Melalui hidupmu, Engkau telah memberikan keselamatan untuk setiap kami yang percaya kepadamu. Mari saya ajak saudaraku yang terkasih untuk kita belajar melihat kesetiaan yang Allah telah ajarkan. Karena hanya melalui anaknya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti Engkau. Sekarang ku mujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya harap saudara-saudari semua ada dalam kondisi yang sehat dan juga selalu diberkati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Opa Hengki, Oma Riki, Miss Lani, Kosem juga, maupun tim dari Kuasanya Tak Terbatas yang sudah memberikan saya kesempatan, mengizinkan saya bisa ada di sini saat ini untuk membagikan sedikit ataupun sharing. Perkenalkan, nama saya Jordan Beni Padamianuta Julu. Saya adalah alumni dari SMP Anak Terang atau biasa disebut SMP Betani. Saya juga sempat dulu melayani di Powerhouse sebagai singer, sebagai WL juga pernah. Dan itu menurut saya adalah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan juga. Pada kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai apa yang setelah saya alami ataupun apa yang Tuhan telah berikan kepada saya selama ini, termasuk berkat-berkatnya dalam hal pendidikan. Apabila ditanya oleh orang-orang mengenai pendidikan, saya bisa katakan bahwa saya adalah orang yang cukup terberkati dari segi pendidikan. Karena saya bisa ada dalam komunitas, dalam lingkup pendidikan Kristen sedari dini, sedari awal dulu. Lalu juga saya memiliki background orang tua maupun keluarga saya yang memang menjunjung tinggi apa itu pendidikan. Jadi singkat cerita, pada saat itu saya ada dalam kelompok bermain atau playgroup, lalu TK, SD maupun SMP di lingkungan pendidikan Kristen, jadi sekolah swasta Kristen. Nah, karena saya sudah mendapatkan nilai-nilai Kristiani dari pendidikan itu sedari kecil, jadi saya sangat familiar bagaimana
proses pendidikan di institusi Kristen. Singkat cerita, pada saat saya TK, maksud saya dari playgroup TK lalu SD, lalu saya naik ke SMP. Nah, di SMP ini saya pindah yayasan begitu ya. Saya dulu di playgroup TK dan SD itu di Satya Wacana. Lalu pada saat saya naik SMP, orang tua saya mendaftarkan saya di SMP Anak Terang. Nah, kenapa sih orang tua saya bisa gitu memindahkan? Kenapa nggak lanjut aja di Satya Wacana? Karena kan toh udah tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana pendidikannya selama saya dari playgroup sampai SD. Nah, jadi ceritanya saat itu adalah adik-adik saya sudah sempat bersekolah, yaitu dari playgroup bahkan di Bethany. Nah, orang tua saya berpikir bahwa memang pendidikan di Bethany ini selain itu bilingualnya terlihat sekali dan penggunaan bahasa Inggrisnya adalah sangat intensif, bisa dikatakan seperti itu. Nah, orang tua saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, kebetulan dikabari orang tua saya bahwa Yayasan Anak Terang akan membuka SMP begitu. Nah, karena saya juga pas pada saat itu naik ke sekolah menengah pertama, jadi saya langsung didaftarkan. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, jadi sebenarnya saya dulu saat mau naik sekolah menengah pertama itu, atau SMP, saya ingin sekali masuk sekolah negeri, karena saya melihat bahwa kayaknya sekolah negeri ini lebih menantang begitu ya, anggapan saya pada saat itu. Karena sudah lama berada di lingkup sekolah swasta, jadi saya kayak memikirkan bahwa kalau keluar dari, bisa dibilang comfort zone seperti itu ya, jadi kayak menarik juga untuk masuk sekolah negeri. Nah, saat itu saya memang sempat berkata kepada mami saya, boleh nggak Mi kalau aku pindah ke sekolah negeri begitu. Nah, mami saya sebenarnya antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Karena apa? Saat itu mami saya harus mengikuti pendidikan spesialisnya di luar kota. Nah, itu mengartikan bahwa orang tua saya, mami saya tidak bisa sepenuhnya ada untuk mengawasi saya dalam hal belajar, dalam hal apapun itu yang ada di rumah, karena akan sering banyak di luar. Dan saat itu juga papi saya itu juga sedang dinas, ada dinas di luar kota. Jadi ya bisa dikatakan kami di rumah ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan ART begitu. Jadi ya atas dasar hal itu juga orang tua saya agak berpikir gitu, kalau misalnya nanti dimasukkan sekolah negeri, karena dipikirkan sekolah negeri itu dari segi orangnya sendiri, sumber dayanya sendiri, maksudnya anak-anak yang masuk di sekolahnya itu lebih banyak, otomatis perhatian guru untuk anak itu akan lebih sedikit begitu, karena mereka harus memikirkan banyak orang karena di dalam sekolah tersebut. Jadi alhasil orang tua saya memutuskan untuk memasukkan saya di SMP Bethany yang notabene saat itu adalah sekolah yang baru berdiri. Jadi ya dipikir agak sedikit gambling begitu, bagaimana kualitasnya, kan seperti itu kan. Tapi orang tua saya, khususnya mami saya itu teguh gitu dan juga yakin karena melihat adik-adik saya juga bahwa di SMP Anak Terang, di SMP Bethany saya akan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik juga dan bisa tetap terawasi begitu. Nah, singkat cerita, saya merasa sangat bahagia dan juga saya sangat merasa terfasilitasi saat saya masuk di SMP Anak Terang karena dilihat dari fasilitasnya juga memadai, lalu juga penggunaan bahasa Inggris yang menurut saya itu adalah hal yang baru karena selama saya dulu TK, playgroup SD itu tidak seintensif itu penggunaan bahasa Inggrisnya. Dan juga dari segi guru-gurunya sendiri, dari Mr. and Miss, saya ingin berterima kasih juga sangat banyak kepada Mr. and Miss yang selalu mengajari saya di SMP Anak Terang, karena saya merasa bahwa bimbingan Mr. and Miss saya itu bisa dikatakan mereka bahkan sangat dekat dengan kami sebagai murid begitu. Bahkan saya bisa menganggap Mr. and Miss saya itu sebagai teman saya. Jadi ya itu sih yang menurut saya sangat susah untuk dicari saat itu apabila saya masuknya mungkin di sekolah negeri begitu. Dan itu membawa saya untuk mengembangkan diri bisa lebih lagi begitu. Jadi saya merasa karena ada dukungan dari orang tua, dari guru-guru saya, dari Mr. and Miss, dan juga dari sisi teman-teman saya yang saat itu sangat suportif. Jadi saya bisa terus berprestasi, saya ingin terus bisa menjadi yang terbaik dari diri saya.
selama saat itu. Ya, itu adalah singkat cerita dari pengalaman saya bersekolah sampai SMP. Nah, setelah saya lulus dari SMP, saya harus naik ke sekolah menengah atas SMA. Nah, disinilah saya akhirnya bisa bersekolah di sekolah negeri. Nah, di sekolah negeri saat SMA, ini adalah hal yang cukup baru bagi saya. Saat itu saya bisa bercerita bahwa saya mendaftar SMA itu sendiri, tanpa pendampingan orang tua saya menyiapkan berkas semuanya secara sendiri. Bahkan saya berangkat ke SMA itu dengan naik sepeda sendiri begitu. Jadi ya, bisa dikatakan cukup menantang pengalaman tersebut, tapi puji Tuhan saya bisa masuk SMA negeri yang cukup favorit pada saat itu di Salatiga. Dan ya akhirnya singkat cerita saya juga masuk dalam dalam kelas akselerasi yang itu hanya 2 tahun SMA-nya. Dan disinilah saya baru merasakan struggle-nya pendidikan itu. Nah, kenapa saya bisa bilang struggle? Karena memang tekanan dari segi belajar yang saya dapatkan di dalam kelas tersebut cukup tinggi dan cukup membuat saya stres juga, karena memang jika dibandingkan dengan kelas reguler, untuk misalnya pelajaran fisika, untuk kelas reguler dalam satu pertemuan bisa menyelesaikan 1-2 bab. Namun bagi kami, untuk yang di kelas akselerasi, kami harus menyelesaikan bahkan 4-5 bab dalam satu kali pertemuan. Nah, memang itu yang membuat saya cukup tertekan. Di lingkungan saya dalam kelas tersebut itu orang-orangnya memang sudah dari segi IQ sudah sangat tinggi dan mereka memang rajin-rajin. Motivasi belajar mereka sangat tinggi sehingga ya mereka sangat bisa menjadi yang terbaik begitu dalam kelas tersebut. Namun pada kondisi tersebut saya memang mengakui bahwa motivasi belajar saya saat itu memang bisa dibilang agak menurun, bahkan turun. Mungkin karena kondisi saya yang tidak terlalu kuat dengan jadwal yang misalnya saya harus bangun pagi lalu sampai di sekolah mungkin jam 6:30 seperti itu, lalu saya baru bisa pulang ke rumah itu bahkan malam jam 8 malam karena harus mengikuti les sepulang sekolah. Jadi memang dari segi saya sendiri maupun dari segi tekanan maupun dari segi jam yang harus saya tempuh selama sehari tersebut itu sudah cukup membuat saya lelah gitu. Jadi ya memang saya akui selama masa SMA tersebut 2 tahun tersebut bisa dibilang prestasi saya tidak cukup membanggakan ataupun tidak terlalu baik. Namun dengan pertolongan Tuhan tetap saya masih diizinkan untuk lulus dari SMA saya tersebut dengan nilai walaupun tidak memuaskan yang saya kira, namun saya tetap bisa lulus. Itu sudah sangat saya bersyukur atas hal itu. Jadi setelah itu memang akhirnya adalah kami harus menentukan kemana kami harus melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, di keluarga saya sendiri memang diarahkan ya oleh orang tua saya, oleh papa mami saya, itu adalah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin karena memang mereka sudah tahu seperti apa gambaran pendidikan di sana, jadi orang tua saya menyarankan anak-anaknya untuk bisa masuk perguruan tinggi yang negeri. Nah, karena itu akhirnya saya coba mencari apa sih yang saya inginkan. Namun selama masa pencarian tersebut, selama saya memikirkan apa sih yang sebenarnya saya mau, itu saya benar-benar hilang arah. Jadi saya benar-benar merasa seperti, kok aku nggak mau jadi ini ya, kok aku maunya jadi ini, tapi bingung nih kalau mau jadi ini. Seperti itu yang saya pikirkan selama itu. Jadi ya memang saya akui kalau misalnya teman-teman di sini, saudara-saudari di sini yang dulu pernah mendaftar untuk masuk perguruan tinggi negeri begitu, atau mungkin mau, atau mungkin sedang ini, itu bisa menggambarkan ya kalau kita mau memilih PTN itu ada pilihan 1-3, terus kita disuruh memilih apa yang mau kita masuki. Nah, di situ biasanya orang-orang yang sudah punya tujuan pasti mereka akan memilih pilihan pertama itu yang memang mereka ingini, pilihan kedua itu yang masih sejalan tapi mungkin tingkat kesulitannya lebih rendah, lalu yang ketiga itu biasanya cadangan yang dimana mungkin mereka masih bisa mengikuti tapi untuk masuk ke sana masih terbilang mudah begitu. Nah, berbeda bagi saya. Saya di situ benar-benar tidak tahu mau menaruh apa, jadi saya benar-benar sembrono saja. Namun di pilihan pertama saya tetap memasukkan program studi atau jurusan yang memang saya pernah cita-citakan dulu, yaitu sebagai dokter gigi.
Nah, pada tahun itu 2018 saya lulus SMA dan saya harus perguruan tinggi negeri, saya mendaftarkan pilihan saya tersebut. Namun memang Tuhan belum mengizinkan saya saat itu untuk masuk langsung ke jurusan yang saya ingini. Namun saya keterima di Universitas Diponegoro untuk jurusan biologi. Sebenarnya jurusan itu saya pilih karena saya berpikir kalau misalnya ilmu biologi itu hampir-hampir sama seperti ilmu-ilmu dalam dunia kedokteran begitu. Namun saat saya masuki memang pelajaran biologi ini lebih luas, bahkan belajarnya itu untuk hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu juga. Jadi ya memang bisa dikatakan cukup luas yang dipelajari, cukup banyak begitu, namun tidak terlalu spesifik. Nah, ternyata saya baru menyadari bahwa jurusan tersebut bukanlah jurusan yang memang saya ingini. Jadi saya memang merasa bisa mengikuti pelajaran itu, pelajaran yang ada di dalam jurusan saya tersebut, tapi saya tidak memiliki kecintaan di dalamnya. Nah, disitulah saya mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya masalah saya? Terjawablah masalah saya itu adalah saat orang tua saya, yaitu papi saya itu berkata, mau coba lagi nggak tahun ini? Gitu. Untuk tahun 2019, karena 1 tahun setelah 2018 itu saya ada kesempatan untuk bisa mendaftar lagi. Nah, di situ saya berpikir, apa iya ya saya coba lagi aja gitu. Dan akhirnya saya mematapkan hati untuk mencoba lagi, tapi saya bimbang karena saya takut saya akan gagal lagi begitu. Saya akan gagal seperti yang saya lakukan pada tahun 2018. Nah, di situ saya berpikir, kalau dari segi belajar mungkin saya sudah melakukan sebisa saya, karena memang kalau dilihat dari saya sudah belajar di Undip itu kan ada seperti porsi sendiri, saya harus mengedepankan itu akademis supaya IP saya tetap stabil. Di satu sisi saya juga harus mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi lagi di tahun yang kedua. Nah, itu saya cukup susah untuk mengatur waktunya, tapi Tuhan memampukan saya bisa mempelajari materi-materi untuk persiapan masuk perguruan tinggi lagi dengan cukup baik. Namun di situ saya masih bimbang, saya masih takut kalau persiapan yang saya lakukan ini tidak sebesar teman-teman yang mungkin baru akan mendaftar pada tahun itu begitu. Karena dilihat dari segi waktu dan juga prioritas, mereka memprioritaskan untuk masuk perguruan tinggi, bukan untuk mempertahankan akademis mereka yang sudah di perguruan tinggi. Keraguan saya tersebut terjawab saat papi saya berkata, kayaknya dulu kamu gagal itu karena kurang pelayanan. Nah, itulah satu poin di mana saya mulai tersadar. Oh iya, benar juga ya. Saat dulu saya SMP, di mana saya merasa bahwa saya bisa berprestasi dengan baik, itu saya diselingi oleh pelayanan yang baik. Salah satunya pada Powerhouse di Bethany. Namun saat saya masuk ke SMA, karena waktu juga mungkin ya, dan juga mungkin saya sudah lelah begitu, saya jarang sekali memberikan waktu untuk Tuhan, bahkan untuk renungan sendiri, untuk membaca firman, bahkan untuk pelayanan saya sangat kurang begitu. Dan saya berpikir apa itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan saya kurang berhasil di pendidikan saya saat SMA begitu, maupun saat saya harus mendaftar perguruan tinggi. Nah, akhirnya saat itu karena kebetulan orang tua saya, papi saya itu adalah majelis di Gereja Batak, HKBP, kalau saudara dan saudari tahu. Mami saya juga sebagai pendamping remaja di gereja tersebut, sehingga saya akhirnya menguatkan tekad untuk, oke, saya harus pelayanan ini. Akhirnya saya pelayanan, saya mengiringi di remaja, mengiringi piano, lalu saya juga song leader di gerejanya. Di situ saya merasa bahwa memang saat pelayanan itu seperti rasanya itu lebih nyaman begitu, lebih tenang begitu dalam menghadapi keraguan-keraguan saya yang selama ini saya hadapi seperti itu. Jadi puji Tuhan, memang sepertinya pelayanan itu penting, saudara-saudari, dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari kita. Seperti ya, pelayanan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kan kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang telah Dia berikan kepada kita semua. Jadi ya memang setelah saya melakukan pelayanan tersebut, saya merasa akademik saya lancar-lancar saja, dan puji Tuhan saya bisa diterima di tahun kedua itu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, itu adalah satu poin yang sangat saya pelajari dalam hal ini, dan juga saya merasa bahwa itu adalah kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan
yang ditunjukkannya dalam dunia pendidikan, bahwa ora et labora, ora et studia itu sungguh nyata, bahwa kita harus berdoa dan belajar. Berdoanya itu dalam hal juga beribadah, bisa juga dalam pelayanan. Nah, kalau dari segi keluarga sendiri, memang saya merasa bahwa keluarga saya menekankan pendidikan karena mami papi saya menanamkan bahwa dengan pendidikan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya sadar bahwa kita sebagai manusia haruslah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu juga yang Tuhan katakan bagi kita, bagi umat Kristen, untuk menjadi terang dan garam di dunia, dimanapun kalian ditempatkan. Nah, itulah yang juga menjadi landasan saya, bahwa saya harus menempuh pendidikan sebaik mungkin, dan akhirnya saya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Waktu saya menjalani pendidikan saya ini, ada satu ayat yang memang saya bisa jadikan landasan, dan itu juga menjadi dasar begitu prinsip yang saya gunakan dalam melakukan segala sesuatunya dalam hidup saya, yaitu dari Kolose 3 ayat 17 versi yang terjemahan baru. Bunyinya adalah, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara-saudari, saya memang mempunyai prinsip bahwa apapun yang saya lakukan, itu saya harus awali dengan doa. Siap saya mau melakukan sesuatu, contohnya mengerjakan ujian, ataupun memulai misalnya praktikum, dan lain-lain, saya akan berdoa, dan dalam doa tersebut saya selalu menyematkan kata-kata bahwa ya Tuhan, semoga Jordan bisa melakukan yang terbaik, dan itu terbaik hanya bagimu. Begitu saudara-saudari, dan ini sesuai dengan ayat yang sudah saya tadi bacakan, dan itu memang benar menjadi rema bagi hidup saya, dan semoga saya selanjutnya bisa selalu menerapkan hal tersebut, menerapkan ayat ini. Dan nantinya dengan pendidikan yang telah saya tempuh ini, saya bisa menjadi lebih berproses, bertumbuh, dan nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekian mungkin sharing dari saya. Saya harap sharing ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Dan semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita telah mendengar kesaksian yang indah dari seorang anak muda, Jordan. Dan sebagai pengurus di Sekolah Anak Terang, bagi Sekolah Anak Terang, Jordan adalah sebuah hasil pelayanan yang sangat membanggakan bagi kami. Dengan segala prestasi yang dia punya dan segala kepandaian yang membuat dia berhasil seperti yang dia saksikan. Banyak anak yang tentunya pengen kayak Jordan. Dan tentunya banyak orang tua pengen punya anak kayak Jordan. Puji Tuhan, itulah buah pelayanan dari Sekolah Anak Terang. Nah, yang indah adalah yang kita bisa belajar di sini adalah di akhir kesaksiannya kita menemukan Jordan bercerita tentang pentingnya mencintai Tuhan lebih lagi dalam bentuk-bentuk pelayanan atau apapun juga. Tetapi intinya adalah keseimbangan antara ilmu dan iman. Itu sangat penting. Sangat menentukan kesuksesan seseorang. Orang hanya berilmu saja, dia tidak akan bisa sukses, saudara. Karena iman itu berbicara tentang aku mau lakukan ini, aku percaya aku bisa, aku bersemangat untuk melakukan hal ini, aku berserah kepada Tuhan tetapi aku melakukan bagianku, itu iman. Kalau ilmu hanya berhenti kepada pengetahuan saja, tanpa adanya kemauan untuk bergerak, tidak akan menimbulkan hikmat. Coba kita lihat kisah adanya 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh di hadapan Yesus. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5, saudara bisa lihat ya. Satu kali ada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya untuk datang menghadap Yesus. Mereka sangat beriman bahwa Yesus mampu, Yesus sanggup menyembuhkan orang itu.
Tetapi yang terjadi adalah tempat itu penuh dan tidak ada celah untuk mereka bisa masuk ke rumah itu. Karena Yesus ada di dalam dan banyak orang mengerumuni. Nah, saudaraku, kemudian orang itu berhikmat. Ada iman, kalau hanya iman berhenti dia akan mundur. Tapi kemudian juga berhikmat. Mereka kemudian naik ke atas sotoh dan melubangi sotoh dan menurunkan dari situ. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Gabungan antara iman dan hikmat ini sangat penting menentukan kesuksesan seseorang. Nah, saudaraku, Amsal 9 ayat yang 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Bahkan di ayat yang lain, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita hidup di dunia ini, kita memang perlu yang namanya ilmu pengetahuan. Kita perlu yang namanya kecerdasan. Kita perlu mengisi kognitif kita. Tetapi, keseimbangan manusia seutuhnya adalah pada saat dia bisa imbang antara iman maupun ilmu pengetahuannya. Jangan hanya berat sebelah. Kalau hanya berat sebelah, kesuksesan tidak akan datang dalam hidup kita. Pertama, kita lihat Yordan perjalanannya begitu kuat dengan ilmunya, sampai akhirnya di satu titik dia menemukan, oh, aku kehilangan satu unsur yang lain, yaitu cinta Tuhan, yaitu imanku kepada Tuhan. Dia gabungkan itu dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Puji Tuhan. Nah, dikatakan bahwa mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang ilmu pengetahuannya baik, karena dia takut akan Tuhan dan dia mengenal Tuhan, firman Tuhan yang lain mengatakan, ini tandanya orang mengenal aku, kata Tuhan, yaitu menuruti perintah-perintahku. Saudaraku, orang yang mengenal Tuhan, dia akan menuruti perintah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan menuruti firman-Nya. Di satu sisi dia adalah orang yang cerdas, di satu sisi dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah keseimbangan, saudara. Ini yang perlu kita bangun dalam diri anak-anak Tuhan. Orang yang menuruti firman Tuhan dikatakan dia akan sempurna di dalam kasih. Kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Kerinduan terbesar Yordan adalah ingin menjadi berkat bagi sesama melalui ilmu yang dia pelajari sebagai dokter gigi. Dan dia capai itu pada saat dia lakukan dengan sungguh-sungguh, ilmu pengetahuan yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, digabung dengan kasihnya kepada Tuhan, iman. Satu hal yang kita bisa pelajari dari anak kita ini, dari teman kita ini, Yordan, yaitu keseimbangan antara intelijensia dan iman adalah kunci kesuksesan anak-anak Tuhan. Raih ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, tetapi terus tanamkan kecintaan yang dalam kepada Tuhan dan sesama. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah menunjukkan kepada kami satu hal lagi melalui kesaksian anak kami Yordan, Tuhan, bahwa Engkau bekerja di dalam segala aspek dalam hidup kami, di dalam aspek kognitif maupun di dalam aspek iman. Engkau ingin kami menjadi manusia-manusia yang cerdas, menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Tetapi di sisi lain Engkau ingin supaya kami tetap mencintai Tuhan dan sesama di dalam bentuk sebuah keseimbangan. Dan biarlah itu terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang sekolah saat ini, sedang kuliah. Tuhan berkati roh hikmat dan wahyu atas mereka. Kecerdasan, tapi juga kemauan untuk terus bekerja keras. Kemauan untuk mencoba. Kemauan untuk bangkit lagi pada saat gagal. Kemauan untuk terus memandang Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan pasti menolong sampai kepada tujuan. Pada saat menyadari bahwa cinta Tuhan itu mendasari segala ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para
mahasiswa ataupun siswa yang sedang sekolah walaupun sekarang mereka online, mereka memiliki kesungguhan hati untuk menjalankan tugas sekolah mereka dengan baik sampai mereka lakukan itu dengan kesadaran bahwa ini dilakukan bukan untuk manusia tetapi untuk memuliakan nama Tuhan karena bentuk cinta mereka kepada Tuhan. Berdoa untuk juga para orang tua yang juga berjuang, bergumul untuk masa depan anak-anaknya. Berikan hikmat, berikan segala apa yang dibutuhkan, jalan keluar pada saat ada masalah, dan orang tua terus mencintai, mengasihi anak, mengiringi mereka sampai masa depan yang diharapkan oleh Tuhan maupun oleh kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk KTT pada malam hari ini, dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami, yaitu berkat melimpah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.